selamat malam Ibu Rai dan teman-teman semua dari kelas manajemen sumber daya manusia B. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait analisis job kami mulai dari modul 1, 2 sampai modul 3 dari PT Jaya Land yang ada di Sidoarjo. Next. Sebelumnya kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Saya Fahmi, NRP akhir 080. Kemudian ada teman saya Aulia Wahyu NRP 067, Fahri Rafif NRP 074, Alexa Azahra NRP 087, Kila Medina NRP 089, dan juga Raffi Ardiansyah NRP 106. Jadi di sini kami menganalisis job dari beberapa petinggi yang ada di PT Jaya Land. Nah, PT Jaya Land sendiri ini apa? Yakni merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pembangunan Jakarta Raya atau biasa disebut dengan PT Pembangunan Jaya, yang mana PT Jaya Land ini berlokasi di wilayah selatan Surabaya ataupun sekitaran Sidoarjo. Di sini PT Jaya Land telah memiliki lebih dari 10 perumahan yang berada di sekitar Sidoarjo dan perusahaan ini berfokus pada bidang properti, keuangan, construction, business consultant, manufacture, turis, dan juga infrastruktur. Untuk visi dan misinya, yakni ingin menciptakan kawasan pemukiman dengan mengusung konsep hidup nyaman di alam yang segar. Sehingga dalam pembangunan rumahnya di sini akan memfokuskan pada greenhouse dan juga sustainability dari rumah tersebut. Next. Berikut merupakan profil narasumber kami baik dari narasumber satu maupun narasumber dua. Yang pertama ada narasumber satu yakni Ibu Marina Ramadhani yang merupakan manajer treasury di PT Jaya Land dengan jam kerja hari kerja dan juga lokasi tertera dalam layar presentasi. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Ati Topo dengan jabatannya sebagai supervisor remunerasi dengan jam kerja, hari kerja, dan juga lokasi kerja telah tertera dalam layar presentasi. Next. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke modul bab 1 yakni membahas mengenai job analisis dari narasumber kami. Yang pertama ada narasumber 1 yakni Ibu Marina Ramadhani sebagai manajer treasury di PT Jaya Land. Jadi di sini telah dibuat summary dari semua analisis pekerjaan dari Ibu Marina ini. Mulai dari apa sih tanggung jawabnya, yakni mengelola arus kas dan juga likuiditas perusahaan. Kemudian mencatat segala transaksi dari pembelian ataupun pengeluaran dari pembeli. Jadi ketika nanti ada pembeli yang melakukan transaksi, uang akan dikelola oleh Ibu Marina ini. Kemudian juga melakukan perencanaan untuk keuangan beberapa periode ke depan dan juga nantinya akan berkolaborasi dengan departemen-departemen lain yang ada di PT Jaya Land untuk mengoptimalkan keuangan yang ada di perusahaan. Kemudian juga melakukan pengawasan dan juga evaluasi sirkulasi dana dari pihak internal maupun dari eksternal untuk kebutuhan jangka pendek dan juga menengah. Jadi untuk keseluruhan keuangan, terutama untuk mengatur transaksi, pencatatan transaksi dilakukan oleh Ibu Marina Ramadhani selaku manajer treasury. Kemudian sebagai manajer treasury, Ibu Marina ini membawahi beberapa staff ya istilahnya, ada staff treasury, kemudian juga staff administrasi keuangan dan juga staff monitoring akun kas. Sebagai manajer treasury juga Ibu Marina ini diawasi oleh atasannya yang disebut sebagai finance manager, di mana pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk pengawasan secara langsung dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan komunikasi Ibu Marina dan juga finance manager. Sedangkan untuk pengawasan secara tidak langsung dapat diketahui melalui report, melalui laporan-laporan telah dikelola oleh Bu Marina sehingga finance manager dapat mengetahui bagaimana sih alur keuangan dalam periode tertentu gitu. Kemudian untuk beberapa tugas yang fokusnya pada eh, human resource itu ada beberapa hal mulai dari performance di mana Ibu Marina ini memantau bagaimana kinerja dari staff-staffnya, kemudian juga appraisal, inspecting work dan juga budgeting. Budgeting ini sudah menjadi bagian yang wajib ya dalam manajemen keuangan di sebuah perusahaan, sehingga di sini budgeting menjadi priority dari Ibu Marina Ramadhani selaku manajer treasury. Kemudian masuk ke poin
Yang kelima yakni adanya potensi risiko keselamatan kerja seperti bahaya listrik dan bahaya kebakaran. Namun potensi risiko ini sangat kecil terjadi ya karena pekerjaan dilakukan secara indoor melalui komputer dan bahaya listrik itu mungkin jarang terjadi jika tidak ada kendala-kendala ataupun faktor eksternal dari luar sehingga menyebabkan adanya konslet ataupun hal-hal yang lain. Kemudian bahaya kebakaran juga dengan demikian. Namun di PT Jaya Land telah memberikan fasilitas sehingga dapat dijamin keselamatan dari para pekerjanya, sehingga tidak perlu khawatir bagi Ibu Marina untuk menjalankan tugas-tugasnya sehari-harinya. Kemudian untuk pembagian tugasnya di sini ada tiga, mulai tugas harian, tugas berkala, dan juga tugas tak teratur. Untuk tugas harian, yakni mengelola kas harian, pencatatan transaksi dari pembeli yang dilakukan secara dalam satu periode tertentu, itu biasanya dikelola dalam periode satu harian. Kemudian pengarahan dan juga monitoring staff itu juga dilakukan harian dengan cara Ibu Mariani langsung mengunjungi bawahannya untuk memintai laporan atau istilahnya menanyakan apakah ada kendala atau tidak, kemudian bagaimana kinerjanya sekarang, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun hal-hal yang bisa dibantu. Kemudian untuk tugas berkala, di sini ada tugas mingguan ataupun bulanan. Untuk pembuatannya tidak menentu, tergantung finance manager. Kadangkala akan dibuat dalam jangka waktu mingguan, kadangkala juga dalam waktu bulanan, tergantung kebutuhan dari finance manajernya. Yakni ada evaluasi dan juga pembuatan laporan keuangan ataupun laporan dari treasury. Kemudian juga ada penilaian kinerja staff. Jadi dalam skala mingguan ataupun bulanan, Ibu Marina ini selaku manajer juga memantau performa dari staf-stafnya ataupun bawahan-bawahannya. Apakah ada hal-hal yang mungkin bisa dievaluasi ataupun hal-hal yang bisa diperbaiki dari kinerja staf saat ini sehingga nanti ke depannya dalam periode ke depan dapat lebih baik lagi. Kemudian untuk tugas yang terakhir ini tugas tak teratur ini sifatnya kondisional ya, jadi tidak selalu dijalankan dan dijalankan dalam situasi-situasi tertentu. Seperti pemberian solusi secara cepat, ini biasanya dilakukan ketika ada kendala-kendala ataupun masalah dalam proses transaksi pembelian dan pembeli. Kemudian juga ketika kita diharuskan untuk melakukan transfer dalam jumlah yang besar ke pihak eksternal seperti itu. Kemudian juga penanganan permintaan yang tinggi dari consumer, di mana hal ini juga harus dikoordinasikan dengan beberapa atasan sehingga akan mempermudah dalam pembuatan keputusan. Kemudian yang terakhir juga sebagai manajer biasanya akan ikut serta dalam koordinasi-koordinasi lintas divisi. Jadi Ibu Marina ini menjadi perwakilan divisi untuk diskusi secara keseluruhan satu perusahaan. Kemudian untuk persyaratan menjadi manajer treasury yakni gelar sarjana, di mana ini akan diprioritaskan dari jurusan-jurusan yang relevan seperti akuntansi, manajemen keuangan, administrasi bisnis, dan juga jurusan-jurusan lain yang relevan. Untuk pengalamannya yakni selama 10 tahun, di mana 5 tahun pertama dapat dalam jabatan yang bebas, tidak harus dari manajemen keuangan. Kemudian untuk pekerjaan sehari-harinya dibantu oleh beberapa peralatan, mulai dari komputer yang telah dilengkapi dengan software dan juga sistem uh, financial technology dari PT Jaya sendiri. Kemudian ada ponsel, cek ataupun kwitansi-kwitansi dalam bentuk fisik, dan juga internet banking untuk nantinya transfer dari pembeli ke kita ataupun dari PT Jaya sendiri keluar. Untuk atribut pribadi sendiri tidak terlalu dispesifikasikan ya. Jadi ini menjadi nilai plus saja, mulai dari ketelitian, disiplin, kemudian juga tenang dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi beberapa problem-problem yang nantinya akan diterima. Kemudian juga sebagai seorang leader pasti kepemimpinannya juga akan diperlukan di sini. Kemudian juga ada kemampuan secara fisik, yakni mampu bertahan di depan kamera layar komputer dalam waktu yang lama. Karena basic kerjanya di sini fokus di depan komputer, membuat laporan, mengelola mengelola sistem-sistem pembayaran, dan juga hal-hal lain yang dapat diakses dalam komputer. Next. Selanjutnya yaitu jawab analisis narasumber kedua.
Ibu Atik Topo sebagai supervisor remunerasi di PT Jaya Land. Tanggung jawab utama yang dimiliki Ibu Atik Topo yaitu melakukan penentuan gaji berdasarkan absensi dan penilaian kinerja karyawan, mengurus benefit karyawan, melakukan koordinasi dengan pelaksana umum, serta mengurus rekrutmen kandidat karyawan. Bu Atik Topo sendiri merupakan atasan langsung dari pelaksana umum yang terdiri dari admin, tim keamanan security, tim kebersihan OB, dan juga driver. Untuk tugas mengawasi, Bu Atik memiliki tugas yaitu mengawasi performance appraisal dan inspecting work yang bersangkutan kepada pelaksana umum tadi. Lalu untuk pengawasan langsung dan tidak langsung, Bu Atik menerima pengawasan langsung dan tidak langsung dari HR manager sebagai atasannya. Nah, dalam melakukan pekerjaannya tidak ada potensi yang dapat mengancam keselamatannya dalam bekerja karena Bu Atik sendiri melakukan pekerjaannya di dalam ruangan yang ber-AC. Tugas harian yang dilakukan Buati yaitu melakukan koordinasi dengan pelaksana umum, seperti apa tugas yang harus dilakukan OB dan security pada hari itu, terus apakah perusahaan membutuhkan support kendaraan dan berbicara dengan drivernya. Lalu tugas berkala yang dilakukan Batik secara bulanan, yaitu melakukan penurunan gaji berdasarkan penilaian kinerja dan laporan presensi. Untuk tugas tak teratur, terdapat dua tugas tak teratur yang dilakukan oleh Batik Topo. Yang pertama yaitu melakukan pengurusan benefit karyawan di mana hal ini dilakukan jikalau memang ada karyawan yang minta, seperti contohnya pembelian kacamata, lalu souvenir pernikahan, dan juga surat asuransi dan lain sebagainya. Lalu ada selanjutnya yaitu mengurus rekrutmen karyawan, di mana rekrutmen karyawan dilakukan jikalau memang ada unit yang membutuhkan seseorang untuk mengisi posisi tersebut dan unit tersebut lakukan konfirmasi ke tim HR sehingga tim HR bisa melaksanakan yang namanya rekrutmen karyawan. Nah, untuk supervisor remunerasi sendiri, persyaratannya berupa gelar sarjana 4 tahun setara tanpa adanya jurusan khusus. Jadi, dari jurusan apapun bisa selama ada pengalaman minimal 1 tahun. Alat bantu kerja yang menunjang pekerjaan dari Buati yaitu ada alat tulis, ponsel, dan juga komputer. Lalu, poin terakhir, eh, karena pekerjaan dilakukan di dalam ruangan juga, tidak ada atribut pribadi khusus atau karakteristik fisik dan kepribadian yang diperlukan dalam melakukan pekerjaannya. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah workload analysis. Next, sendiri di PT Jaya Land itu ada 231 hari dengan jumlah Sabtu dan Minggu 140 hari, 104 hari, libur nasional 15 hari, cuti bersama 3 hari, dan jatah cuti dalam 1 tahun itu ada 12 hari. Lalu untuk jam kerjanya sendiri, PT Jaya Land itu bekerja dari jam setengah 9 sampai jam setengah 6 dengan total waktu jam kerja 9 jam dengan istirahat 1 jam dan jumlah jam kerja bersih 8 jam. Untuk waktu efektif sendiri dalam 1 tahun berkalkulasi sebanyak 78% dari waktu efektif yang dikali dengan 8 jam sehingga dengan total 6,24 jam. Untuk waktu produktif dalam 1 tahun 231 dikali 6,24 jam dengan total jam 1441,44 jam. Next. Untuk indeks FDN-nya sendiri, jadi untuk Bu Marina sendiri yang sebagai manajer treasury memiliki total jam kerja sebanyak 1.868 dengan waktu produktif 1.441,44 yang sama dengan Bu Ati dengan indeks FTE 1,29 yang bisa dikategorikan dengan fit atau normal. Untuk Bu Ati sendiri, total jam kerjanya adalah 1.824 dengan waktu produktif yang sama dengan Bu Marina dengan indeks FTE 1,26
yang dikategorikan dengan fit atau normal. Next. Untuk hasil wawancara dari Bu Marina sendiri didapatkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Bu Marina dalam segi kinerja harian adalah pertama melakukan pencatatan keuangan yang meliputi posisi kas perusahaan, transaksi pembelian serta transfer pihak eksternal maupun internal yang dengan beban normal. Untuk yang kedua, melakukan monitoring kinerja staf keuangan dengan sistem tracking kondisi kerja agar sesuai SOP yang dikategorikan dengan beban ringan. Lalu selanjutnya melakukan pembinaan serta evaluasi KPI pada kinerja staf yang dikategorikan dengan beban normal. Next. Untuk dari segi kinerja mingguan sendiri, Bu Marina memiliki 2 pekerjaan. Yang pertama yaitu menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja departemen yang dikategorikan dengan beban berat. Dan yang kedua adalah melakukan rapat rutin terkait dengan progres kinerja yang telah terlaksana dan diikuti anggota di bawahnya dengan kategori beban normal. Next. Untuk segi kinerja bulanan, Bu Marina memiliki 2 pekerjaan. Yang pertama yaitu melakukan meeting lintas divisi Legal dan Finance untuk membahas payroll, pajak, dan koordinasi lainnya, guna memastikan kompensasi karyawan sesuai beban kerja, ketentuan perpajakan, serta kemampuan finansial perusahaan dengan beban normal. Untuk yang kedua, melakukan penilaian subordinat yang terkadang dilakukan 2 minggu sekali sesuai kebutuhan dengan kategori beban normal. Next. Untuk hasil wawancara dari narasumber 2 yaitu Bu Ati, untuk dari segi kinerja harian, Bu Ati memiliki 1 pekerjaan utama yaitu melakukan koordinasi dengan staf umum, keamanan, kebersihan, driver, dan lain-lain, menentukan ketersediaan driver untuk keperluan perusahaan, memberikan arahan mengenai kebersihan tempat kerja, serta memastikan kinerja keamanan semisal terdapat tindakan yang mengancam dari beberapa pihak yang dikategorikan dengan beban normal. Next. Untuk dari segi kinerja mingguan, Bu Ati memiliki 2 pekerjaan utama yaitu yang pertama melakukan pengelolaan terhadap konflik yang terjadi di dalam perusahaan. Lalu tugas pengelolaan konflik ini memastikan keterhubungan antar pegawai dan divisi untuk mencapai integrasi agar kinerja perusahaan dapat selalu optimal yang dikategorikan dengan beban normal. Untuk yang kedua, memastikan kesejahteraan pegawai yang dilakukan dengan pengaturan dan pengelolaan minimum gaji serta hal yang berkaitan dengan benefit karyawan seperti asuransi, bantuan santunan, dan lain-lain yang dikategorikan dengan beban berat. Next. Untuk dari segi kinerja bulanan, Bu Ati memiliki 2 pekerjaan utama. Yang pertama yaitu menentukan perhitungan gaji dan melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan yang dikategorikan dengan beban normal. Untuk yang kedua, melakukan pencarian kandidat, seleksi, dan interview calon karyawan dengan beban kerja yang cukup berat, karena membutuhkan sistem yang memerlukan banyak tes untuk memilah minimum kualifikasi pekerjaan dalam satu jawaban. Next. Selanjutnya ada recruitment dan selection. Dari narasumber yang pertama yaitu Bu Marina, ada job description yaitu Treasury Manager di mana Bu Marina bertanggung jawab atas pengelolaan arus kas dan likuiditas PT Jaya Land secara menyeluruh dengan merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi sirkulasi dana perusahaan untuk kebutuhan jangka pendek maupun menengah. Dengan tugas utamanya adalah mengolah uang masuk dan keluar dari pembeli, lalu koordinasi arus alur kas antar departemen, dan mitigasi risiko keuangan. Lalu yang kedua ada persyaratan umum dari Treasury Manager, di mana yang pertama ada gelar sarjana dari jurusan keuangan, akuntansi atau bidang yang terkait, pengalaman kerja di bidang treasury atau keuangan minimal 5 tahun, pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan arus kas, likuiditas, dan risiko keuangan perusahaan, kemampuan berkomunikasi efektif dengan pihak internal maupun eksternal,
termasuk lembaga keuangan dan mitra bisnis. Lalu kemampuan dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan menengah, serta pengorganisan dana operasional perusahaan. Lalu kemampuan dalam pengambilan keputusan strategis dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dan keterampilan administratif yang baik. Selanjutnya ada finding candidates, di mana di sini ada dua metode. Yang pertama ada internal. Di internal ini ada promosi yang pertama, yaitu dinilai berdasarkan kompetensi, pengalaman kerja, dan evaluasi kinerja. Yang kedua ada rotasi, di mana pergantian karyawan antar departemen untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan memberikan pengalaman lintas fungsi. Dan metode kedua ada optional. Yang pertama ada pengumuman lowongan pekerjaan. Yang kedua ada situs karir resmi perusahaan dan platform rekrutmen seperti LinkedIn, Jobstreet, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada managing the application, di mana dapat seleksi berkas dengan tahap mengirimkan one-page CV melalui email resmi dalam bentuk soft copy, peninjauan dokumen secara administratif, dan evaluasi awal oleh tim treasury dan HR. Selecting candidates, yaitu skema seleksi kandidat pelamar. Dalam metode internal terdapat 3 skema, yaitu penilaian kompetensi, pengalaman kerja, dan evaluasi kinerja karyawan. Dalam metode eksternal ada 4 poin. Yang pertama adalah pemeriksaan dokumen, di mana nanti pengecekan dan penilaian kesesuaian dokumen yang dikirim oleh pelamar. Yang kedua ada wawancara bertahap, di mana sesi pertama wawancara tujuannya adalah menggali motivasi kepribadian dan ketertarikan pelamar. Dan sesi kedua difokuskan pada analisa kemampuan teknis yang relevan dengan pengelolaan treasury. Yang ketiga ada tes psikologi, di mana nanti PT JLN bekerjasama dengan lembaga profesional untuk memperoleh gambaran gaya berpikir dan stabilitas emosi kandidat. Yang keempat ada pemeriksaan kesehatan, yang merupakan tahap terakhir dari perekrutan untuk memastikan kondisi fisik dan mental yang memadai untuk mendukung produktivitas kinerja. Selanjutnya ada making the appointment. Jika kandidat dinyatakan lolos seluruh tahapan seleksi, akan ada pemberitahuan kepada calon karyawan melalui email atau telepon, di mana dalam proses verifikasi dokumen ini, calon karyawan menyerahkan dokumen asli seperti ijazah, sertifikat pendukung, dan lain sebagainya untuk keperluan administrasi. Lalu ada pendatangan kontrak kerja dan sesi orientasi atau induksi untuk mengenal budaya perusahaan, kultur organisasi, dan prosedur kerja yang berlaku. Selanjutnya, evaluating the process. Yang pertama, apakah metode rekrutmen dan seleksi yang digunakan sudah mengoptimalkan biaya dan sesuai dengan anggaran? Jadi, metode rekrutmen dan seleksi yang digunakan sudah sesuai dan juga sudah efisien, dan PT JLN ini sudah memanfaatkan promosi internal, platform digital, dan juga kerjasama dengan pihak ketiga secara terencana. Kemudian yang kedua, apakah perekrutan menghasilkan kumpulan pelamar yang cukup besar untuk membuat keputusan seleksi yang baik? Jadi jumlah pelamar yang diperoleh cukup memadai sehingga proses seleksi berjalan dengan optimal dan juga menghasilkan kandidat yang terbaik. Next. Yang ketiga, apakah pelamar memenuhi syarat untuk posisi tersebut? Pelamar yang lolos hingga tahap akhir umumnya telah memenuhi syarat dan juga dari segi pendidikan, pengalaman, dan kompetensi. Kemudian yang keempat, berapa banyak pelamar yang harus dihasilkan perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, baik saat offline maupun WFH atau work from home. Untuk posisi manajerial dibutuhkan sekitar 10-15 pelamar berkualifikasi awal, baik secara offline maupun saat sistem kerja work from home. Next. Yang kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut? Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengisi satu posisi adalah 2-4 minggu, itu sudah mencakup seluruh tahapan seleksi. Kemudian yang keenam, berapa lama waktu yang dibutuhkan karyawan untuk mempercepat kenaikan jabatan? Karyawan yang berprestasi itu dapat dipromosikan dalam waktu 2-3 tahun atau lebih cepat, tergantung jika perusahaan membutuhkan karyawan yang dinilai layak. Next. Kemudian yang ketujuh, apakah proses rekrutmen dan seleksi sejalan dengan strategi perusahaan dan daftar deskripsi pekerjaan, baik secara offline maupun work from home?
Jadi proses seleksi sudah disesuaikan dengan strategi perusahaan dan job description, baik secara offline maupun work from home. Kemudian yang nomor 8, apakah proses rekrutmennya berbeda saat work from home? Proses rekrutmen mengalami penyesuaian dalam teknis. Jadi seperti termasuk wawancara, asesmen, dan pengumpulan dokumen itu dilakukan secara daring. Next. Kemudian yang ke-9, apakah pandemi berdampak pada seleksi internal? Jadi pandemi ini berdampak pada seleksi internal, seperti tertunda rotasi dan juga promosi. Namun proses evaluasi ini tetap berjalan secara virtual dan juga secara objektif. Baik, selanjutnya untuk job description dari supervisor remunerasi dari narasumber kedua yaitu Ibu Atik. Jadi Ibu Atik ini bertugas di kantor pusat PT Jaya Land yang berada di bawah HR manager, di mana dia tuh menangani terkait penggajian, benefit, rekrutmen, dan juga koordinasi dengan pelaksana umum. Next. Untuk persyaratan umumnya, di sini persyaratan sebagai supervisor remunerasi itu minimal S1 untuk semua jurusan, pengalaman 1 tahun di HR, mampu menganalisis data, juga komunikasi dan negosiasi yang baik. Mereka juga harus bersifat koordinatif dan juga dapat bekerja dalam tim, juga pengambilan keputusan yang tepat dan menguasai software data dan juga HR. Next. Untuk finding candidates untuk yang internal, promosi internal ini diberikan kepada staf HR yang berpengalaman dengan performa, loyalitas, dan juga keterampilan yang baik. Nah, untuk rekrutmen eksternalnya ini dilakukan lewat situs lowongan dan media sosial jika tidak ada kandidat internal yang cocok. Nah, dengan cara latar belakang HR dan pengalaman minimal 1 tahun. Next. Selanjutnya untuk managing the application, di sini pelamar kerja ini mengirimkan CV dan surat lamaran melalui email HR ke PT Jaya Land. Nah, berkas lamaran ini diseleksi secara administrasi oleh tim HR sebelum akhirnya dijadwalkan ke tahap wawancara. Next. Untuk selecting candidates-nya atau skema seleksi kandidat pelamar, di sini untuk yang internal, kita evaluasi kinerja dan pengalaman kerja karyawan yang bersangkutan, dan juga wawancara oleh HR Manager terkait kesiapan untuk tanggung jawab yang baru. Nah, untuk eksternalnya, terdapat seleksi berkas, yaitu penyaringan CV dan juga pengalaman kerja pelamar, interview, uji keterampilan, di mana di sini mereka akan mengerjakan studi kasus sederhana tentang simulasi perhitungan gaji dan juga penanganan benefit. Selanjutnya ada psikotes, dan yang terakhir ada medical check up yang dilakukan setelah tahap akhir seleksi untuk memastikan kesiapan kesehatan kandidat. Next. Ada making the appointment, di mana yang pertama ada pemberitahuan kepada kandidat. Jadi jika kandidat dinyatakan terpilih, HR akan menghubungi email atau telepon untuk klarifikasi dokumen. Untuk proses verifikasi dokumennya sendiri, mereka ini menyerahkan dokumen asli untuk keperluan administrasi dan juga klarifikasi. Selanjutnya, kandidat juga menandatangani kontrak kerja masa percobaan selama 3 tahun. Dan yang terakhir, selama masa percobaan dilakukan juga evaluasi performa, dan jika lolos, kandidat akan menandatangani kontrak kerja tetap sesuai dengan hasil penilaian kinerja. Next. Untuk evaluating the process, yang pertama, apakah metode perekrutan yang digunakan sudah menjangkau kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Di sini metode perekrutan via job portal dan referensi karyawan efektif ini sudah menjangkau kandidat yang sesuai, di mana terbukti dari banyaknya pelamar yang berpengalaman di bidang HR, khususnya kompensasi dan benefit. Next. Pertanyaan kedua, apakah proses seleksi berlangsung dalam waktu yang efisien dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan?
Iya, karena proses seleksi ini berlangsung efisien dalam 2 minggu berkat jadwal terencana dan juga koordinasi HR dengan user sehingga posisi ini cepat terisi. Untuk yang nomor 3, seberapa besar proporsi pelamar yang memenuhi kualifikasi dibandingkan dengan total pelamar. Jadi dari 60 pelamar hanya 25% yang lolos kualifikasi, di mana ini menunjukkan perlunya filter awal yang sangat ketat. Next. Untuk pertanyaan keempat, apakah proses administrasi dan dokumentasi selama seleksi berjalan dengan tertib dan terarsip dengan baik? Proses administrasi dan seleksi ini dilakukan digital lewat sistem internal dengan pencatatan lengkap yang memudahkan adanya review ulang. Nomor 5, apakah ada kendala teknis selama pelaksanaan tes atau wawancara daring? Nah, pada seleksi online, kendala koneksi internet itu sering terjadi. Namun, HR memberikan toleransi dengan menjadwalkan ulang untuk memastikan penilaian antar kandidat ini adil. Next. Yang keenam, apakah kriteria penilaian kandidat sudah dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak yang melakukan seleksi? Untuk kriteria penilaian ini disampaikan rinci kepada pewawancara yang memberi skor berdasarkan kompetensi seperti komunikasi, pemahaman penggajian, dan juga kecocokan budaya kerja. Untuk nomor 7, apakah proses rekrutmen mempertimbangkan keberagaman dan juga inklusivitas dalam memilih kandidat? Nah, perusahaan di sini itu mereka sangat menghargai keberagaman tanpa diskriminasi gender, usia, atau bahkan latar belakang pendidikan. Jadi, selama kandidat memenuhi persyaratan, proses seleksi ini dilakukan secara objektif dan terbuka. Next. Yang kedelapan, bagaimana tingkat partisipasi dari manajer lini atau atasan langsung dalam proses seleksi. Jadi, manajer lini ini terlibat aktif, terutama pada wawancara kedua dan juga penilaian akhir, di mana ia memberikan masukan tentang kecocokan kandidat dengan tim dan juga kemampuan teknis untuk posisi supervisor remunerasi. Nomor 9 atau yang terakhir, apakah kandidat yang terpilih ini menunjukkan kinerja yang sesuai dengan ekspektasi selama masa percobaan? Jadi kandidat yang terpilih ini menunjukkan performa yang memuaskan selama probation 3 bulan ini. Mereka menyesuaikan diri dengan sistem kerja, mereka juga menyelesaikan tugas, pengelolaan kompensasi tepat waktu, dan juga memberikan saran perbaikan yang diterima oleh manajemen. Next. Di sini ada logbook dari kelompok kami. Next. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.